Kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi dikisahkan seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak yang satu ketika setelah selesai menjalankan ritual ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini beristirahat dan tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengar percakapan di antara keduanya. Berapa orang yang datang tahun ini untuk berhaji? Tanya salah satu malaikat kepada malaikat yang lainnya. 600.000 jamaah, jawab malaikat yang ditanya. Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya? Tidak satu pun, jawaban malaikat yang lainnya. Percakapan itu membuat sang Abdullah Mubarak bergetar tubuhnya. Apa? Ia menangis di dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan segala kesulitan yang mereka hadapi, yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia, pikirnya. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar percakapan kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun dia tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh dosa-dosanya telah diampuni. Bahkan berkat orang ini, seluruh ibadah haji orang-orang yang datang ke Masjidil Haram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang tersebut? Dia bernama Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu dari Damaskus. Mendengar ucapan itu, Abdullah bin Mubarak pun langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, dia tidak langsung pulang menuju rumah, akan tetapi langsung menuju kota Damaskus di Syria. Hatinya terus bergetar dan bertanya-tanya. Sesampainya di sana, ia langsung mencari si tukang sepatu yang disebutkan oleh malaikat di dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Muwaffaq? Ada, di tepi kota, jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sampai di sana ia mendapati seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. Maka ditanya, benarkah Anda bernama Ali bin Al-Muwaffaq? Ditanya oleh Abdullah bin Mubarak. Betul Tuan, saya orang tersebut. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya hendak bertanya, adakah sesuatu yang telah engkau perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur, padahal Anda tidak berangkat haji? Maka orang tersebut kaget. Wah, saya sendiri tidak tahu Tuan. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini, kata Abdullah bin Mubarak. Maka Ali bin Al-Muwaffaq pun bercerita, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap harinya saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, yang itu adalah cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji. Tapi kan Anda ini batal berangkat haji. Benar, apa yang terjadi? Tanya Abdullah bin Mubarak. Ketika itu istri saya hamil dan mengidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia sangat mengidam berat. Maka dia berkata, suamiku, adakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Maka aku jawab, iya sayang. Cobalah kau cari siapakah orang yang memasak ini sehingga baunya begitu nikmat. Dan tolong mintalah sedikit untukku, minta daripada istri. Kemudian saya pun mencari sumber daripada masakan itu. Ternyata harum tersebut berasal dari sebuah gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya sangat ingin merasakan apa yang ia masak, meskipun itu sedikit. Maka janda itu diam sambil memandangi diri saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya kepada janda tersebut, ungkap Ali bin Al-Muwaffaq. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, tidak boleh Tuan. Maka aku mengatakan, dijual berapapun akan aku beli. Makanan ini tidak untuk dijual, katanya sambil berlinang air mata.
Maka aku bertanya, "Kenapa wahai ibu?" Sambil menangis, janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuhan." Dalam hati, Ani bin Al-Muwaffaq bertanya, "Bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim." Karena itu saya mendesaknya lagi, "Kenapa?" Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tidak ada makanan yang bisa kami makan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak dan kami makan. Sambil menangis, janda itu menjelaskan semuanya. Mendengar ucapan tersebut saya menangis. Kemudian kembali pulang, aku ceritakan kejadian ini kepada istriku. Lalu istriku pun menangis. Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi kembali rumah janda tersebut. "Ini kami bawakan semua masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan semuanya kepada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Mendengar cerita ini tersebut, Abdullah bin Mubarak pun tidak bisa menahan air matanya. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan hajinya meskipun dia tidak berangkat menunaikan ibadah haji.